Halo, Horas Komburtondi, jumpa kembali dengan saya, Pastor dan Risman Sitanggang. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan atau permenungan kita, yakni tentang Yesus yang disebut juga Kristus atau Mesias. Nah, Kristus itu adalah bahasa Yunani, sedangkan dalam bahasa Ibrani ialah disebut Mesias. Arti keduanya adalah sama, yakni terurapi, diurapi. Kata Kristus atau Mesias menjadi nama bagi Yesus karena Yesus secara sempurna memenuhi perutusan ilahi yang dimaksudkan oleh gelar Kristus. Sekarang, mengapa Mesias ini menarik dibahas? Kata Mesias menjadi sangat menarik untuk dibahas, direnungkan, karena bangsa Israel sejak dahulu kala mengurapi dalam nama Allah orang-orang yang ditahbiskan oleh Tuhan untuk perutusan tertentu. Jadi ada orang tertentu diurapi oleh Israel dan ditahbiskan oleh Allah untuk perutusan tertentu. Nah, biasanya orang yang diurapi itu tugasnya apa? Pertama, menjadi raja atau dilaksanakan pada raja. Dalam perjanjian lama, dalam kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 16, di situ dikisahkan Saul diurapi menjadi raja yang akan menyelamatkan Israel dari penjajah Filistin. Saul diurapi oleh Samuel. Juga Daud diurapi dengan minyak oleh Samuel. Daud yang menggantikan Raja Saul. Juga Raja Salomo yang menggantikan Daud. Dia juga diurapi oleh Imam Zadok. Yang kedua, diutus untuk menjadi imam. Dalam kitab Keluaran pasal 29 ayat 7, Imamat pasal 8 ayat 12, di situ dikisahkan Musa mengurapi Harun dan anak-anaknya menjadi imam yang akan melayani kemah suci. Nah, waktu itu Israel berdoa di satu kemah di bawah tenda yang dibangun secara khusus untuk berdoa kepada Allah. Yang ketiga, kadang-kadang juga kepada para nabi atau nabi yang akan diutus. Bisa kita lihat dari kitab 1 Raja pasal 19 ayat 16, yakni ketika Elia bersembunyi di Gunung Horeb, Allah menyuruh Elia agar pergi mengurapi Elisa bin Yehu dari Abel Mehola. Nah, sobat-sobat sekalian, kita telah melihat bahwa di Israel pengurapan kepada raja, kepada imam, dan sekali-kali kepada nabi itu adalah sudah hal yang biasa. Tetapi pengurapan itu terutama terjadi pada Mesias yang akan diutus oleh Tuhan untuk mendirikan kerajaan Allah secara definitif. Maka sekarang, bagaimana Mesias itu diurapi? Mesias harus diurapi oleh Tuhan Allah. Dalam Yesaya pasal 11 ayat 2 dikatakan, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Maka sudah tentu seorang Mesias adalah seorang yang ditemani oleh roh
yang dilindungi oleh Roh, yang dijaga oleh Roh, yakni Roh Allah sendiri. Sekaligus menjadi Mesias juga melaksanakan pekerjaan sebagai raja, sebagai imam, dan juga sebagai nabi. Maka Yesus dalam tugas dan karyanya, ia melaksanakannya sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja untuk memenuhi harapan Israel akan Mesias. Sobat sekalian, pada waktu malam Natal, pada waktu kelahiran Yesus di Bethlehem, para malaikat mengabarkan kepada para gembala tentang kelahiran Yesus, Mesias yang dijanjikan untuk Israel. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yakni Kristus, Tuhan di kota Daud. Ia adalah Mesias Tuhan. Jadi sungguh ditekankan Mesiasnya. Ia adalah Mesias Tuhan. Sejak awal mula, Yesus adalah yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dunia. Karena Yesus dikandung dalam rahim perawan Maria sebagai kudus. Yosef diajak oleh Allah supaya berani menerima Maria sebagai istrinya, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Supaya Yesus yang dinamakan Kristus dilahirkan dari istri Yosef sebagai turunan Daud yang mesianis. Tahbisan Yesus menjadi Mesias menyatakan Yesus sebagai yang ilahi. Nama Kristus berarti ia yang mengurapi, ia yang diurapi, dan urapan itu sendiri. Dengannya ia diurapi. Bapalah yang mengurapi, Putra yang diurapi dalam Roh yang adalah urapan itu sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Irenaeus, seorang bapak gereja pada tahun 130 sampai dengan 202 Masehi. Sobat-sobat sekalian, urapan Yesus yang abadi sebagai Mesias dimaklumkan semasa ia menjadi manusia pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan kuasa, supaya Yesus dinyatakan kepada Israel sebagai Mesiasnya. Pekerjaan Yesus dan perkataan Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Namun sobat-sobat sekalian, betapa sulitnya menerima Yesus sebagai Mesias. Gelar Mesias ini disalahartikan oleh sebagian orang semasa hidup Yesus. Petrus sendiri pun, walau ia benar mengaku Yesus sebagai Mesias, tetapi Yesus langsung mengklarifikasi bahwa yang mengatakan itu kepadanya adalah Bapa di surga. Sebab memahami mesianitas Yesus harus terhubung dengan sengsaranya, wafatnya, dan kebangkitannya. Dan ketiga hal inilah yang tidak disukai oleh Israel sendiri. Masakan seorang Mesias, kalau dia sungguh Mesias yang dari Allah, yang ilahi, harus menderita, harus mati di kayu salib, maka itu menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Kerajaan Mesias Yesus terletak baik dalam asalnya, yakni yang ilahi sebagai putra manusia yang telah turun dari surga, maupun dalam perutusan Yesus sebagai penebus, hamba Allah yang menderita. Maka dalam Matius bab 20 ayat 28 dikatakan, Anak manusia tidak datang untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mesias dalam diri Yesus atau yang adalah Yesus itu sendiri tidak saja memerdekakan manusia dari penjajahan orang asing, dari penguasa, tetapi membebaskan manusia dari dosa-dosanya untuk memperoleh keselamatan agar dapat hidup bersama dan dalam Allah. Dan kalau kita sudah mati, kita akan dibangkitkan oleh Yesus sendiri pada hari kebangkitan. Jadi, kemesianis daya ilahi Mesias itu sungguh-sungguh mengatasi kebutuhan manusia dari kepentingan politik, ekonomi, dan lain-lain. Sobat-sobat, arti kerajaannya atau arti kerajaan Yesus adalah semakin terang melalui salib. Di saliblah itu terpancar dan nampak. Dan sesudah kebangkitan Yesus, disitulah Petrus mengumumkan di hadapan umat Allah dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus alias Mesias yang diurapi, yang datang untuk mengangkat hidup manusia dari perhambaan dosa menjadi hamba Allah, menjadi orang yang ditebus oleh Allah, menjadi hidup dalam Allah. Sahabat, sobat sekalian, demikian renungan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berguna. Mungkin cuma sedikit, tetapi sekurang-kurangnya kita pernah mendengarkan apa itu Mesias, apa itu Kristus, dan semakin menambah pengetahuan iman kita dan menambah penghayatan iman kita kepada Allah. Shalom, horas keburtodi.